Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Veronica Kurniasari, dalam mata pelajaran matematika SMP kelas 8. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.1 dan 4.1, di mana KD 3.1-nya berisikan membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian pada KD 4.1-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, KD 3.1 dan 4.1 tadi berisikan mengenai bab 1, yaitu mengenai bab pola bilangan dan barisan bilangan. Di dalam bab 1 berisikan subbabnya ada 3. Yang pertama ada macam-macam pola bilangan, yang kedua ada segitiga Pascal, dan yang ketiga ada bilangan Fibonacci. Serta di sini ada latihan soalnya ya, nanti wajib dikerjakan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai macam-macam pola bilangan. Macamnya di sini ada 3 ya. Yang pertama ada pola penambahan dan pengurangan yang tetap. Maksudnya gimana? Pola penambahan dan pengurangan yang tetap itu merupakan barisan bilangan yang diperoleh dari penambahan atau pengurangan yang tetap dari suku sebelumnya. Contoh soalnya di sini ada 4. Ada 3. Sekalian lihat ya. Yang pertama ada pola penambahan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Masing-masing bilangan naik 1 atau bertambah 1 setelah bilangan tersebut. Nah, kemudian contoh yang kedua ada pola penambahan bilangan ganjil. Di sini ada bilangan 1, 3, 5, 7 dan 9 dan seterusnya. Masing-masing bilangan naik 2 atau ditambah 2 setelah bilangan tersebut supaya menjadi bilangan ganjil. Jadi artinya dari 1 ke 3 itu kan bertambah 2, ya kan? Nah, 1, 3, 5, 7, 9 itu yang dinamakan dengan pola bilangannya. Jadi kita harus membentuk pola bilangan ganjilnya tadi. Bagaimana kita akan memunculkan angka 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya tadi. Nah, dari situ berarti dari angka 1 kita mulai angka ganjilnya. Kemudian setelah angka 1 angka ganjilnya adalah angka 3. Berarti naik 2 angka atau 2 bilangan. Kemudian dari angka 3 ke angka 5 atau bilangan 5 berarti naik 2 angka dan seterusnya sampai dengan tak terhingga. Gitu ya. Kemudian contoh yang ketiga ada pola pengurangan bilangan. Misalkan di sini saya punya angka atau bilangan 50, kemudian 47, kemudian 44, kemudian 41 dan seterusnya. Di sini angkanya berkurang terus ke bawah. Nah, masing-masing bilangan itu turunnya atau berkurang 3 setelah bilangan tersebut. Artinya pertama kan angka bilangannya 50, kemudian 47. Nah, dari bilangan 50 ke 47 itu berkurang 3, maka setelahnya juga akan berkurang 3, yaitu dari 47 ke 44 berkurang 3 dan seterusnya sampai tak terhingga juga. Di situ yang keempat masih banyak contoh lain lagi. Coba kalian cari pola-pola yang lain dan pahami ya. Oke, selanjutnya yang B, yaitu ada pola perkalian. Nah, pola perkalian itu apa? Pola perkalian itu barisan bilangan yang diperoleh dari perkalian yang tetap terhadap bilangan sebelumnya. Contohnya gimana? Kita lihat ya, di sini ada 2 contoh. Yang pertama ada pola perkalian bilangan genap. Jadi kalian disuruh membuat
bilangan genap untuk dijadikan pola perkalian. Nah, contohnya di sini. 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali 4, dan seterusnya sampai dengan 2 dikali n. Kenapa semuanya 2? Karena di sini kita akan mencari pola perkalian bilangan genap. Bilangan genap yang pertama itu adalah 2. Nah, maka bilangan 2-nya itu dikalikan dengan angka bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, sehingga di situ angka 2-nya dikalikan dengan angka 1 dan seterusnya sampai tak terhingga juga. Di situ ada keterangannya ya. Perkalian bilangan 2 terhadap bilangan asli sehingga memiliki pola bilangan perkalian 2 dikali n. Kemudian contoh soalnya yang kedua, ada pola perkalian bilangan ganjil. Sama halnya dengan yang contoh 1, hanya diganti bilangan ganjilnya saja. Kalau tadi bilangan genap itu 2, sekarang bilangan ganjilnya itu dimulai dari angka 3 dan dikalikan dengan bilangan asli dan seterusnya sampai tak terhingga, sehingga memunculkan atau membuat rumus yaitu 3 kali n. Begitu ya. Di situ ada keterangannya. Yang ketiga, kalian bisa mencari contoh lainnya dari yang sudah kalian pahami. Oke, selanjutnya macam-macam pola bilangan. Yang ketiga ada pola perpangkatan. Pola perpangkatan yaitu adalah barisan bilangan yang diperoleh dari perpangkatan bilangan aslinya. Di sini ada 2 contoh, yaitu yang pertama pola perpangkatan bilangan kuadrat atau bilangan persegi. Nah, yang pertama ada 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya sampai dengan n kuadrat. Di sini ada perpangkatan 2 terhadap bilangan asli. Jadi bilangan asli tadi kan ada dimulai dari angka 1 dan seterusnya sampai tak terhingga. Bilangan asli tersebut semuanya dipangkatkan 2 ya. Itu namanya pola perpangkatan bilangan kuadrat atau persegi. Kemudian contoh yang kedua ada pola perpangkatan bilangan kubik. Bilangan kubik itu artinya bilangan pangkat 3. Di sini juga ada perpangkatan bilangan 3 terhadap bilangan asli. Dimulai dari angka 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan n pangkat 3. Begitu ya. Nah, yang ketiga silahkan diteruskan cari pola perpangkatan yang lainnya yang sudah kalian pahami. Kemudian selanjutnya subbab yang kedua kita masuk ke segitiga Pascal. Segitiga Pascal mempunyai rumus yaitu pola jumlah koefisien suku segitiga Pascal pada baris ke n dan dirumuskan dengan 2 pangkat n dikurangi 1. Di situ ada tabel, disediakan sebuah tabel yang membentuk segitiga Pascal. Di situ segitiga Pascalnya ada 4 baris. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baris pertama berisikan 1 titik. Susunan suku segitiganya 1. Berarti jumlah polanya 2 pangkat 0. Berapapun angka kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 ya. Jadi berapapun angka kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian baris yang kedua berisikan titik 1 dan 1. Susunan segitiganya ada 2. Jumlah polanya yaitu ada 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2 gitu ya. Kemudian baris ketiga ada titiknya 1,2,1. Susunan segitiganya ada 4. Dari mana 4? 4 itu dijumlahkan dari angka 1 ditambah 2 ditambah 1 menghasilkan 4. Jumlah polanya berarti 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 itu atau 2 kuadrat itu sama dengan 4.
Kemudian yang terakhir ada baris keempat berisikan titiknya 1,3,3,1, sehingga susunan suku segitiganya berisikan 8. 8 itu didapat dari 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya adalah 8. Dan jumlah polanya ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berdasarkan juga dari 8. Jadi 8 itu kalau dijabarkan artinya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali 2 itu 8. Sehingga jumlah polanya 2 pangkat 3 dengan susunan suku segitiganya adalah 8. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya subbab yang terakhir ada bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci itu adalah merupakan penjumlahan dua bilangan atau dua suku sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ada dua. Yang pertama ada barisan bilangan 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, bagaimana kok bisa 2 habis itu 3, habis itu 5. Kita baca lagi. Bilangan Fibonacci merupakan penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Padahal di situ ada barisan 2, 3, 5, 8, 13 dan 21 dan seterusnya. Maka kalau dua bilangan sebelumnya dijumlahkan artinya berarti 2 ditambah 3, maka bilangan ketiga isinya 5. Kemudian selanjutnya bilangan keempat isinya 8. Bagaimana 8 didapatkan? Didapatkan dari dua bilangan sebelumnya dijumlahkan, yaitu 3 ditambah 5 dan seterusnya sampai dengan suku yang ditentukan. Nah, kemudian contoh selanjutnya ada barisan bilangan 1, 4, 5, 9, 14, 23 dan seterusnya. Sama halnya dengan contoh yang sebelumnya. Kenapa bisa 1 habis 1 4 habis 4 5? Nah, 5 didapatkan dari mana? Dari bilangan Fibonacci. Apa tadi bilangan Fibonacci? Bilangan Fibonacci itu adalah merupakan penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Nah, jadi 5 itu didapatkan dari 1 ditambah dengan 4, sehingga suku ketiga berisikan bilangan 5. Kemudian suku keempat berisikan 9. 9 itu didapatkan dari mana? Dari 4 ditambah dengan 5 dan seterusnya sampai tak terhingga atau sampai dengan suku yang ditentukan. Begitu ya. Dan selanjutnya di sini ada rumus bilangan Fibonacci. Rumus bilangan Fibonacci di mana Fibonacci tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, merupakan penjumlahan dua suku atau dua bilangan sebelumnya. Maka di sini rumusnya ada suku pertama A, suku kedua B, suku ketiga penjumlahan antara suku pertama dengan suku kedua dan seterusnya. Maka rumusnya di sini suku pertama A, B. Jadi suku ketiganya A ditambah B. Suku keempatnya suku kedua ditambah dengan suku ketiga. Suku keduanya B ditambah dengan suku ketiganya A ditambah B dan seterusnya akan seperti itu. Oke, ini dia. Ada latihan soal 10 soal mengenai beberapa macam pola bilangan barisan ya. Silahkan dikerjakan menurut apa yang sudah kalian pelajari dan kalian pahami dari slide yang sudah ditampilkan sebelumnya. Oke, silahkan dikerjakan nomor 1 sampai dengan 10 ya. Oke, alhamdulillah pertemuan kali ini pada pembelajaran daring matematika telah selesai. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Upero akhiri pada pertemuan pembelajaran daring hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.